Lagi. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu Porifera. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Zahra Zahira dengan NIM 120247074. Saya Sherin Maitrianda Salim dengan NIM 1202416. Saya Dewi Naila Salsabila, 120 24 035. Dan saya Diah Kasih Kusumanti dengan NIM 120 24 050. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang Porifera. Sebelumnya, apa itu Porifera? Porifera adalah hewan multiseluler paling sederhana yang biasa kita kenal dengan spons. Nah, porifera ini berasal dari bahasa Latin, yaitu porus yang artinya pori dan vere yang artinya membawa. Sehingga tubuh porifera itu memiliki banyak sekali pori yang berfungsi sebagai filter feeder. Nah, porifera itu hidupnya secara sesil menempel dan umumnya bisa kita temukan di lingkungan perairan laut. Next. Nah, sekarang kita masuk ke ciri umum porifera. Porifera, porifera ini termasuk ke tingkat organisasi seluler. Dan dia memiliki simetri radial atau asimetri. Terus dia juga nggak punya lapisan germinal, tetapi dia punya sel pinakoderm yang di bagian luar dan koanoderm yang bagian dalam. Dengan pemisah itu namanya mesohil. Kemudian eh, seperti yang tadi udah dijelaskan teman saya bahwa porifera ini banyak pori-porinya, jadi dia pasti punya kantong berpori. Dan organisme dewasa ini dari porifera ini hidup secara sesil. Next. Kemudian morfologi porifera. Di sini saya bagi menjadi tiga, yaitu yang untuk bagian lapisan tubuh, porifera ini merupakan hewan multiseluler yang sederhana dan nggak punya lapisan germinal sejati. Tubuh porifera ini tersusun atas tiga, ada pinakoderm, koanoderm, dan mesohil. Pinakoderm ini yang bagian sel lapisan luar sebagai pelindung, koanoderm sebagai sel lapisan dalam yang berfungsi untuk makan dan lain sebagainya, dan mesohil sebagai lapisan tengah atau pembatas seperti gelatin. Nah, mesohil ini mengandung kayak spikula dan juga amoebosit. Spikula ini kayak rangka dari silika atau kalsium karbonat, sedangkan amoebosit ini yang membantu transport nutrisi. Nah, karena nggak punya jaringan sejati, fungsi tubuh ini dilakukan oleh sel-sel individual dari porifera. Next. Nah, kemudian yang kedua dari sistem metabolismenya, porifera ini nggak punya sistem peredaran darah. Jadi semua metabolisme si porifera ini bergantung pada aliran air. Nah, air masuk melalui ostium atau sel pori, terus mengalirnya ke spongosol, dan air dan sisa metabolisme ini keluar melalui oskulum. Kemudian untuk yang poin ketiga dari sistem kanalnya atau jalur aliran airnya, si porifera ini semakin kompleks dari sistem kanal, semakin efisien metabolismenya. Nah, kalau porifera ini punya tiga tipe kanal. Nah, ada askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Askonoid ini yang paling sederhana. Kayak air tuh langsung ke sponsor. Kemudian sikonoid ini aliran air itu bisa lebih terkontrol dari askonoid, dan leukonoid ini yang paling kompleks, dan biasanya umumnya itu si porifera ini yang tipe kanalnya yang leukonoid. Baik, selanjutnya adalah siklus hidup dari porifera. Jadi, porifera itu dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, untuk proses seksualnya itu terjadi ketika sel gamet yang diinjeksi itu bertemu, lalu membentuk larva, dan kemudian menambat di substrat. Lalu, untuk reproduksi aseksual itu terjadi ketika sel tubuhnya itu membentuk tunas yang bisa melepaskan dirinya dan menambat di substrat.
Selanjutnya, untuk lingkungan hidup porifera. Jadi, porifera ini sebagian besar spesiesnya itu hidup di laut, mulai dari zona pasang surut, laut dangkal, hingga laut dalam, dengan kebutuhan utama berupa air yang relatif bersih, aliran air stabil, dan substrat keras untuk melekat. Untuk spons laut dangkal itu umumnya hidup di perairan tropis sampai subtropis yang terang dan kaya oksigen. Lalu, untuk spons dan di ada juga yang disebut spons air tawar. Walaupun kontribusinya sangat kecil, tapi secara umum fosil porifera yang ini tuh mencerminkan lingkungan laut seperti habitat hidupnya gitu. Selanjutnya adalah lingkungan pengendapan dari porifera. Jadi, kehadiran fosil porifera atau fosil tubuh spons itu dalam batuan sedimen sering diinterpretasikan sebagai endapan laut dangkal hingga laut dalam, tergantung jenis spons dan batuan penyusunnya. Nah, karena mayoritas spons itu hidup dan mati di dasar perairan laut, lalu terawetkan bersama sedimen di sekitarnya. Lalu, fosil porifera dalam batuan karbonat biasanya menunjukkan laut dangkal yang relatif tenang dan jernih, atau bisa disebut neritic reef. Sedangkan akumulasi spikulas silika dalam serpi atau sedimen halus sering menandakan lingkungan laut yang lebih dalam dengan energi yang rendah. Selanjutnya, kok bisa sih suatu porifera itu bisa jadi penciri suatu lingkungan atau dia bisa jadi sebuah biofasias? Nah, ada beberapa indikator. Jadi indikator yang pertama itu dia bisa jadi indikator batimetri atau kedalaman suatu lingkungan hidupnya. Jadi ada suatu kelompok porifera yang memiliki kandungan tubuh silika sama kandungan karbonat. Untuk yang kelompok silika, contoh kelasnya itu kelas Hexactinellida, dia bisa mencirikan lingkungan laut dalam yang dingin dan tenang. Untuk kelompok yang mengandung karbonat, contohnya kelas Calcarea, mencirikan laut dangkal yang hangat atau zona fotik. Next. Selanjutnya, porifera juga bisa menjadi indikator energi gelombang. Jadi, suatu porifera itu bisa ada yang berbentuk masif atau berkerak, dan ada yang bentuknya tubular atau lebih tegak. Untuk yang masif, dia itu menunjukkan adaptasi bentuk yang bisa tahan terhadap arus yang kuat atau gelombang. Jadi, dia hidup di lingkungan yang berenergi tinggi. Contohnya dimiliki oleh kelas Demospongiae. Untuk yang bentuknya lebih tegak, dia tidak memiliki adaptasi untuk bertahan sama gelombang yang tinggi, jadi dia menunjukkan lingkungan yang energinya lebih rendah atau arusnya tenang. Contohnya kelas Hexactinellida. Selanjutnya, porifera juga bisa menjadi indikator suatu substrat. Nah, porifera itu kan hidupnya sesil atau menambat di suatu permukaan. Jadi, dari morfologi yang dia punya, kita tuh bisa tahu suatu porifera hidup di substrat yang keras atau hard ground, atau yang agak lembut di soft ground. Contohnya yang di hard ground itu kelas Demospongiae sama kelas Calcarea. Sedangkan untuk yang soft ground itu Hexactinellida. Nah, kalau diperhatiin lagi tuh, ketiga indikator tadi berkaitan. Jadi buat yang tubuhnya cenderung memiliki komposisi karbonat, dia tuh butuh cahaya matahari yang cukup, sehingga pasti dia hidupnya tuh di laut yang dangkal yang kena matahari cukup. Nah, di laut dangkal itu kan arusnya juga lumayan kuat, jadi dia punya adaptasi tubuh yang bisa menahan gelombang. Contohnya yang tadi kelasnya Demospongiae. Dan untuk laut yang arusnya kuat, dia bisa mengendapkan ukuran-ukuran butir yang kasar dan bisa menjadi substrat yang hard ground, sehingga porifera yang hidup itu cenderung dari kelas Calcarea. Sedangkan buat yang porifera berkomposisi silika, dia cenderung di laut dalam yang energi gelombangnya tuh sangat rendah, sehingga yang terendapkan di situ itu butir-butir yang halus. Jadi di situ
jadi substrat yang soft ground sehingga porifera yang hidup di laut dalam itu adalah kelas Hexactinellida. Next. Nah, selanjutnya di sini ada 3 contoh porifera. Yang pertama tuh ada Spongia sp, itu banyak ditemukan di laut dangkal. Selanjutnya ada Sikon sp, itu juga banyak ditemukan di laut dangkal yang jernih dan berenergi rendah. Nah, terakhir ada Euplectella aspergillum, atau dikenal juga sebagai Venus flower basket. Nah, ini umumnya hidup di laut dalam. Next. Nah, berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi dan diskusi terkait porifera. Next. Sekian pemaparan dari kami, kelompok 9. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian presentasi. Terima kasih. Sampai jumpa.